kalau kita coba bedah gitu ya, kita coba ambil esensinya, sebenarnya portfolio itu secara definisi, secara bentuk, itu sebenarnya intinya adalah dokumen atau kumpulan dari karya-karya kita. Contohnya karya-karya seperti apa? Nggak perlu karya-karya yang memang ada request dari klien sebelumnya, teman-teman. Contoh, misal saya adalah orang yang suka foto-foto gitu ya, saya suka foto-foto produk, saya suka foto-foto makanan, saya suka foto-foto jalan-jalan gitu. Nah, kumpulan dari foto-foto tersebut yang bisa menunjukkan kemampuan saya dalam memotret, dalam melakukan fotografi, itu juga termasuk dalam portfolio. Meskipun sebelumnya saya mengambil foto-foto tersebut tidak didasari oleh brief ataupun keinginan klien. Kumpulan dari foto-foto tersebut juga termasuk ke dalam kumpulan karya atau juga bisa disebut dengan portfolio. Nah, kemudian misalnya kan udah banyak banget ya, banyak banget UMKM nih khususnya yang sering masuk berita gitu ya, atau sering masuk majalah, atau sering masuk ke pemberitaan-pemberitaan yang baik sesuai prestasinya masing-masing. Nah, kumpulan dari clipping majalah atau kumpulan dari clipping dari berita-berita baik tersebut itu juga bisa disebut sebagai portfolio karena itu sudah mencerminkan kemampuan seorang individu ataupun organisasi ataupun komunitas dalam membuat atau memproduksi suatu produk kreatif. Nah, apalagi kalau misalkan kita semua atau teman-teman yang suka ikut pelatihan atau ikut lomba atau ikut sayembara gitu ya, yang biasanya menang piala atau menang piagam atau dapat sertifikat keikutsertaan. Nah, kumpulan dari hal-hal tersebut itu juga bisa disebut sebagai portfolio, teman-teman. Nah, kemudian kalau teman-teman nih sering ikut sebuah pembuatan acara atau kolega-kolega teman-teman nih sering banget atau misalkan pernah memberikan review atau referensi terhadap pekerjaan teman-teman. Nah, review tulis tersebut ataupun dokumentasi dari acara yang teman-teman buat atau teman-teman itu juga bisa termasuk ke dalam portfolio karena itu juga termasuk ke dalam kumpulan karya atau hal-hal yang teman-teman bisa produksi gitu teman-teman. Nah, jadi nggak perlu semua hal atau semua konten dalam portfolio itu dilandasi oleh brief atau keinginan dari klien teman-teman. Jadi sesimpel inisiatif atau sesimpel hal yang ingin kita kerjakan karena kita sukai, tapi bisa men-showcase kemampuan kita, kemampuan kita atau juga skill kita ya, itu juga termasuk ke dalam portfolio. Jadi nggak perlu kita punya klien sebelumnya sebenarnya untuk bikin portfolio. Jadi kita tinggal hilangkan mindset bahwa wah gimana mau bikin portfolio orang saya nggak pernah punya klien sebelumnya, atau gimana mau bikin portfolio untuk ajak collab youtuber nih. Padahal saya belum pernah nih punya portfolio atau punya pengalaman dalam ataupun kayak dokumentasi tentang collab sama youtuber lain gitu. Saya bisa langsung mulai aja dari inisiatif ataupun dari kebutuhan ataupun arahan dari diri kita sendiri. Itu udah cukup banget untuk membuat portfolio. Yang penting kita tahu apa yang mau kita buat dan menghasilkan karya atau produk kreatif sesuai seperti yang kita inginkan. Nah, biar lebih kebayang lagi nih, sebenarnya contoh portfolio itu apa sih? Coba aku pengen ajak teman-teman semua lihat yang paling kiri dengan bentuknya buku. Nah, buku tersebut itu adalah portfolio yang formatnya itu paling tua atau paling lama ada di pasaran atau di industri. Portfolio ini biasanya berisikan seluruh karya yang udah pernah dikerjakan oleh teman-teman gitu ya, ataupun ada juga klien-kliennya dan bisa seperti apa, ada proses kreatifnya, semua itu bisa dibuat sedemikian rupa sehingga teman-teman bisa memunculkan personal branding teman-teman dari portfolio teman-teman gitu ya. Bahkan kalau orang yang mau bikin portfolio offline atau portfolio printed ini, bahkan bisa sampai dibuat sedemikian rupa sampai ke pemilihan kertas, pemilihan warna, teknik printing, cover yang ingin dipakai, dan lain sebagainya. Itu semua digunakan untuk menunjukkan apa? Menunjukkan personal branding dari pemilik portfolio tersebut. Nah, sekarang aku mau ajak teman-teman buat melihat platform yang ada di tengah dan di sebelah kanan. Ya, itu adalah Instagram ya teman-teman ya. Instagram ini sendiri, sebenarnya kalau kita bandingkan konten ke konten ya, dari portfolio offline sampai portfolio online,
ini apa namanya, ini sebenarnya kalau kita bisa lihat sama aja isinya ya. Karena kalau di portfolio offline, kita lihat isinya adalah konten karya kita dan penjelasan mengenai brief atau penurunan dari brief atau juga proses kreatif yang dalam bentuk tulisan, teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat
Bung, Halo. halo Bung. Udah di apa? Belum Bung, aku lagi sibuk pula ini lagi daring. Hmm. Jam 3 lewat lah nanti aku cek ya Bung ya. Iya, tengok nanti